Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, dari sebahagian di antara kawan-kawan yang memiliki tanaman yang mereka beli, kemudian mereka tanam, tapi padahal sudah dirawat cukup lama, akan tetapi tanamannya tidak kunjung berbuah. Nah, ini yang harus jadi pertanyaan kawan-kawan, kira-kira apa penyebab dari tanaman yang ditanam itu tidak kunjung berbuah? Tentu harus kita pahami dulu kawan-kawan, kalau seandainya kita membeli bibit, ya, pohon yang kita beli itu kita berhak untuk menanyakan kepada mereka apakah bibit tersebut itu dari hasil cangkok, sambung, okulasi ataupun hasil dari biji. Nah, kebanyakan di antara tanaman yang disediakan oleh penyedia bibit itu kawan-kawan itu hasil dari okulasi ataupun sambung pucuk, ya. Jadi, sambung pucuk itu kawan-kawan adalah yaitu menyatukan dua tanaman kawan-kawan. Maksudnya dua pohon yang memang dari awal disiapkan dari biji yang ditanam, kemudian disambung dengan dahan, pucuk, ataupun dengan ranting yang sudah pernah berbuah. Maka dari itu kita dapat memperhatikan bahwa tanaman kita itu biasanya memang hasil dari sambung pucuk ataupun hasil dari okulasi. Jika diperhatikan oleh kawan-kawan semua yang memiliki tanaman, ya, yang kita tanam itu biasanya ada bekas sambungan, ya, dapat dibedakan dari bahagian sambungan tersebut baik yang sebelah atas ataupun sebelah bawah. Jadi kawan-kawan, ini yang sebelah bawah ini dapat dilihat tanaman ini ataupun pohon ini terlihat mulus, ya. Sementara di bagian atasnya terlihat kasar. Nih, kawan-kawan. Dan ini terlihat dari sambungan yang memang terdapat di pangkal batang nih, kawan-kawan. Nah, dari bawah ini adalah pohon yang ditanam dari biji, sementara yang di atas ini adalah dari cabang ataupun pucuk yang sudah pernah berbuah. Maka okulasi itu memang lebih cenderung terlihat bahwa tanamannya tidak terlalu mau meninggi dan kemudian dia juga lebih cepat tentunya untuk berbuah, kawan-kawan. Ini dapat kawan-kawan bedakan sendiri, ya, yang berada di hadapan kita nih kawan-kawan. Kelengkeng merah, kawan-kawan. Dan hasil sambung ataupun okulasi itu kawan-kawan tidak hanya kita dapatkan pada pohon kelengkeng. Karena di pohon mangga pun kalau kawan-kawan melihat ada sambungan V seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari okulasi, kawan-kawan. Jadi batang bawahnya ini dari biji, ya. Dari biji, sementara setelah tumbuh dia disambung dengan pucuk ataupun dengan ranting yang sudah pernah berbuah. Maka memang lebih cepat berbuahnya, kawan-kawan, dibandingkan kita menanamnya dari biji. Nah, itu dia, kawan-kawan. Dan tentu kita harus melihat kembali dari sambungan tersebut, ya. Kalau memang violet dia memang memiliki sambungan di bawahnya, batang bawahnya, berarti itu adalah hasil dari okulasi, kawan-kawan, ataupun sambung pucuk. Nah, tapi tidak hanya sebatas pada pohon mangga saja, kawan-kawan. Tidak sebatas pada pohon kelengkeng juga, tetapi tidak maksudnya tetap terdapat pada pohon-pohon yang lain seperti jambu, rambutan, kemudian pohon-pohon berbuah lainnya, kawan-kawan, sehingga kita bisa menanamnya dalam pot dan insya Allah dalam pot juga tetap bisa berbuah dan memiliki ketahanan karena di batang bawahnya masih memiliki akar tunggang. Namun dari sebahagian tanaman tersebut, kawan-kawan, memang harus kita perhatikan lagi bahwa di dalam tanaman itu yang memang hasil dari okulasi ataupun sambung pucuk, dia tidak menutup kemungkinan akan menumbuhkan tunas dari bawah, kawan-kawan. Maksudnya tumbuh tunas dari bawah sambungan. Seperti ini contohnya. Jadi
Di sini dapat kawan-kawan lihat, ini adalah hasil dari sambungan yang telah kita sambung, ya. Di bawahnya ini kelengkeng puang rai kawan-kawan yang kita tanam dari biji, kemudian kita sambung dengan kelengkeng merah, ya. Tetapi di bagian bawahnya ini kawan-kawan kembali menimbulkan pucuk seperti ini, menimbulkan tunas seperti ini. Nih. Dan kawan-kawan dapat melihat juga tentunya tunas ini sangat jauh berbeda daunnya dengan yang kita sambung. Lalu kalau seandainya kita biarkan ini kawan-kawan, jangan salah ya, kalau kita biarkan hal seperti ini terjadi di tanaman kita dan kita membiarkan ini membesar, biasanya sambungannya tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, kemudian bahkan bisa jadi bukan hanya sekedar tidak mau berbuah, ya, bisa jadi sambungannya ini kalah kawan-kawan. Kalah itu dapat menyebabkan sambungannya ini mati, kemudian yang hidup adalah dari batang bawahnya yang berasal dari biji. Nah, inilah penyebabnya kawan-kawan, sehingga tanaman itu belum juga kunjung mau berbuah, padahal dari awal adalah sambungan ataupun okulasi, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu yang harus kita lakukan kawan-kawan adalah segera untuk membuangnya, ya. Memotongnya kawan-kawan. Dengan gunting boleh, kalau seandainya bisa dengan tangan seperti ini saja silahkan, ya. Nih, kita patahkan, kemudian kita buang supaya nutrisi ini tetap fokus kepada batang yang kita sambung. Dan itu terjadi tidak hanya pada pohon yang kecil, itu juga bisa terjadi pada pohon yang sudah cukup besar kawan-kawan. Sebagian orang ada yang merasa bangga gitu ya, bahwa tanaman itu bisa tumbuh dari pangkal, dan dia merasa bahwasanya itu akan mendatangkan dua jenis pohon yang berbeda, sehingga buahnya juga bisa berbeda. Padahal kawan-kawan, kalau kita biarkan, ini akan mengganggu pertumbuhan dari pohon yang telah kita sambung. Di atasnya padahal kelengkeng pimpong, tetapi di bawahnya ini kawan-kawan adalah kelengkeng yang kita tanam dari biji. Maka harus segera kita buang. Ini dari pangkal nih kawan-kawan, yang dari biji. Kalau seandainya kita biarkan hal seperti ini, maka tanaman yang telah kita sambung itu kawan-kawan bisa jadi stuck, tidak mau tumbuh, apalagi berbuah, dan bahkan tentu bisa mengakibatkan kematian juga kawan-kawan, ya. Jadi kita bersihkan. Ini adalah tunas yang tumbuh dari biji kawan-kawan ya. Sementara dari biji itu sangat lambat untuk berbuah, dan bahkan banyak orang yang bosan untuk menunggunya. Bisa berbuah tapi sangat lama. Nah, gitu kawan-kawan, yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita yang memiliki pohon yang kita beli dari okulasi ataupun sambung, maka harus kita perhatikan lagi bahwa jangan ada tunas dari bawah yang tumbuh, karena ini menyebabkan tanaman kita akan sulit untuk berkembang dan enggan untuk berbuah. Tapi kalau dia dari stek ataupun dari cangkok, insya Allah dia akan tetap segera berbuah kawan-kawan. Ya, ini hanya dari okulasi khusus. Oke, demikian dulu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan tentang hal yang harus kita perhatikan dalam tanaman kita, ya, yang tidak kunjung berbuah. Tentunya mudah-mudahan akan segera berbuah kawan-kawan. Dan tentunya apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan semoga tentu kawan-kawan juga suka dengan videonya ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelengkeng Diamond River, alhamdulillah sedang berbuah.